kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 30 sekian, 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda. Tanggal 20 Maret ini kemungkinan KPU kan sudah akan mengumumkan hasil akhir dari Pilpres dan Pileg. Dan setelah diumumkan secara resmi itu kan ada surat keputusan KPU. Nah, surat keputusan KPU itulah yang menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan berdasarkan peraturan yang berlaku, pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU itu dapat melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi permohonan supaya keputusan KPU itu dibatalkan. Tentu hanya diberi waktu 3 hari. 3 hari dari tanggal 20. Tanggal 23 itu permohonannya sudah harus masuk. Dan kalau hasilnya tetap seperti sekarang, artinya kan Pak Prabowo Gibran kan sebagai pemenang, anggaplah seperti itu kan. Kalau tidak ada gugatan sengketa gitu. Kalau misalnya yang bisa mengajukan permohonan pembatalan itu kan hanya pihak yang kalah kan. Hal ini adalah Pak Ganjar dan Pak Anies begitu. Nah, kita kan belum tahu apakah mereka satu-satu akan mengajukan permohonan pembatalan sengketa ke MK atau mereka bergabung. Nah, kita tuh belum tahu. Nah, jadi tugas dari kami di TKN-nya Pak Prabowo itu tugas saya lah mempersiapkan para lawyer. Sudah dirumuskan dan sudah diterap surat kuasanya, sebentar lagi akan disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran itu di tangan. Ada sekitar 36 orang lawyer dan akan standby begitu. Kalau mereka tanggal 23 nanti mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, kita juga akan menyampaikan surat kepada mereka sebagai pihak terkait atau pihak tergugat intervensi dalam perdata. Nah, jadi sebagai pihak terkait kan nanti kita menunggu, kan itu harus diputuskan oleh rapat musyawarah hakim MK apakah akan diterima sebagai pihak terkait atau tidak. Biasanya sih diterima. Kalau diterima ya kita akan hadir di MK. Itu posisi kita itu sejajar dengan KPU. Karena kan yang melakukan permohonan kan adalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Anies. Yang termohonnya kan KPU. Dan kami ini adalah pihak terkait yang melakukan intervensi. Jadi posisi kita itu sebenarnya agak sejajar dengan KPU. Jadi sebenarnya halnya KPU sebagai termohon, dan kita sebagai pihak terkait itu kita berhak untuk memberikan jawaban, ya, tanggapan, menyanggah bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, menyanggah keterangan-keterangan saksi yang diberikan oleh saksi ahli yang mereka ajukan, dan kita juga bisa mengajukan bukti-bukti sebaliknya. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan ada kecurangan, kita bilang ini nggak curang kok, ini buktinya. Gitu. Jadi posisi kita itu sejajar dengan KPU. Prof, kalau yang 36 sudah ada nama-namanya itu siapa saja, apakah termasuk Pak Otto Hasibuan yang akan jadi yang dipasukkan sebagai ini sih nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya. Jadi yang kita musyawarah juga dengan Pak Otto, dengan Pak Ojek Kaligis. Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya, karena memang bidangnya hukum tata negara kan, dan hukum administrasi negara. Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Hasibuan. Wakil ketua juga Pak Ojek Kaligis, wakil ketua juga Pak Dr. Fahri Bahmid dari Makassar ya. Jadi itulah yang, dan sebelumnya itu ada 35-36 lawyer, dan sebagian besar adalah lawyer profesional, dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai koalisi. Jadi dari Golkar ada, dari Gerindra ada, dari partai lain juga ada. Ya, ada yang mengusulkan nama si A si B, tapi ini nggak bisa, ini anggota DPR. Ya, anggota DPR kan. Walaupun mereka anggota DPR, walaupun mereka advokat, dia nggak boleh, karena advokatnya di suspend sementara. Profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya, advokasi.
Prof, ini sejauh ini ada resistensi nggak sih? Komunikasi dengan pihak 01 dan 03, pembacaan dari internal gimana? Apakah memang mereka masih resisten untuk dinilai akan mengajukan gugatan, atau mereka udah mulai ya akan menerima, udah ada komunikasi dengan 02 gitu? Saya nggak tahu. Itu kan levelnya pada namanya masing-masing pasangan calon presiden. Kalaupun mungkin ada komunikasi mungkin pada level Gerindra, PDIP begitu sebagai partai-partai utamanya atau Nasdem. Tapi kalau partai koalisi yang lain sih nggak begitu banyak terlibat. Jadi memang fokus untuk mempersiapkan. Iya, memang karena kampanye udah selesai, jadi ya tugas yang tersisa ya menghadapi sidang MK kan. Gitu. Prof, kubu 03 sedang mempersiapkan salah satu saksi pamungkas, katanya seorang Kapolda yang akan dihadirkan ke MK. Nah, ini katanya Kapolda ini akan bisa mengungkap kecurangan, salah satunya dalam mobilisasi aparat untuk memenangkan paslon 02. Ini bagaimana tanggapan dari? Ya, dulu juga pernah dibilang begitu, malah keponakannya Pak Mahfud. Ada seorang pakar IT dari ITB, ya, menciptakan robot yang bisa membongkar kejahatan IT-nya KPU. Sudah, silakan aja datang. Kalau didatangkanlah orang itu ke DPR. Nah, dia menerangkan sesuatu, di tim kita itu juga ada profesor ITB, profesor IT. Ini anak baru tamat S1 kemarin, ya dia nggak ngerti apa-apa entah soalnya. Terus setelah dia menerangkan, kita ditanya sama hakim, ada yang mau ditanya nggak? Saya bilang, enggak ada yang mau ditanya. Ya, akhirnya kita ketawa semua. Juga sempat pada waktu itu Pak Said Didu dihadirkan sebagai ahli. Sebagai saksi, tapi dia punya pendapat sendiri. Jadi saya bilang, hakim juga tanya sama saya, ada yang mau ditanya? Saya bilang, Pak Said Didu ini kan dihadirkan sebagai saksi, bukan sebagai ahli. Tapi dia sebagai saksi dia berpendapat sendiri, menurut pendapat saya begini karena nggak relevan sebagai saksi. Akhirnya kita nggak nanya apapun. Jadi kalau sekiranya ini sidang benar-benar terjadi, kita nggak terlalu khawatir. Karena skup ruang lingkup Kapolda kan bisa dibuktikan. Ini kan wilayah Indonesia ini kan terdiri atas 39 provinsi kan. Harus menang itu kan setengah provinsi plus 1. Kapolda itu kan hanya di satu provinsi. Kalau dia mengungkapkan terjadinya penipuan segala macam pengerahan massa di tempat yang dia sendiri menjadi Kapolda, apa bisa menggugurkan 39 provinsi yang lain? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.